Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miftah Faris Randani dengan NIM 17056211136 dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2021 dengan dosen pembimbing pertama yaitu Profesor Dr. eh, Gatot Nazir Ahmad MSI dan juga pembimbing kedua Andi MM dengan judul proposal penelitian saya yakni analisis pengaruh proporsi komisaris independen, ukuran direksi, dan komite audit, dan ukuran komite audit terhadap financial distress pada perusahaan sektor energi pada periode 2020 sampai 2024. Sektor energi ini bisa dibilang merupakan sektor yang paling strategis. Alasannya yakni merupakan penyumbang pendapatan negara paling banyak. Hal ini didapatkan oleh data, yakni batu bara menyumbang 3,6% terhadap PDB nasional dan juga secara secara pertambangan yang lainnya, sektor yang lainnya selain batu bara, totalnya yakni 10,5% pada tahun 2023. Namun begitu, pada sektor energi ini terdapat beberapa perusahaan eh, yang berpotensi mengalami delisting. Di sini ada 7. Didapat dari data 59 saham yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Di sini yang pertama ada Arti atau PT Ratu Prabu Energi. Pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 957 miliar. Begitupun seterusnya sampai 2024. Ini bisa digolongkan termasuk dalam kategori financial distress, yang dimana mengalami kerugian lebih dari 2 tahun atau selama 2 tahun atau lebih. Kemudian ada BOS, PT Borneo Olah Sarana Sukses di sini juga mengalami financial distress. Dan pada tahun 2023 sampai 2024 tidak menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini sangat disayangkan karena jika banyak perusahaan energi yang delisting, maka kemungkinan pendapatan negara juga akan berkurang. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, sektor ini dipilih dalam penelitian ini. Kemudian, hal yang harus dilakukan ketika perusahaan mengalami financial distress adalah eh, memperbaiki tata kelola perusahaannya. Bagaimana kita tahu sejarah tata kelola perusahaan itu sendiri, yakni diawali pada tahun 1999. Ini dikarenakan akibat adanya krisis di tahun lalunya, yakni krisis Asia. Di sana pemerintah membentuk badan khusus yang mengenai masalah tata kelola perusahaan. Eh, oleh karena itu, di sini dalam tata kelola perusahaan ini dibagi menjadi beberapa variabel, yakni proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan juga ukuran komite audit. Namun, beberapa penelitian sebelumnya itu tidak memiliki hasil yang konsisten, sehingga penelitian ini ingin memperjelas dengan data yang relevan sekarang, yaitu 2020 sampai 2024. Dan juga masih sedikit yang menggunakan metode analisis Altman score modifikasi ini.
Kemudian berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap financial distress. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap financial distress. Berikutnya yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap financial distress. Di sini kajian teorinya ada teori agensi. Teori agensi itu menjelaskan hubungan antara agen dengan prinsipal. Siapa yang menjadi prinsipal? Yang menjadi prinsipal ini merupakan salah contohnya adalah shareholder yang menyerahkan tugasnya kepada agen, yakni para direktur, para komisaris, audit, dan sebagainya, yang menjalankan perusahaan. Namun, dalam hubungan ini, mungkin agen lebih mengetahui kondisi yang ada dalam perusahaan. Kerap kali dalam hubungan ini, eh, tidak sesuai ekspektasi shareholder. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mengawasi agen-agen yang ada di dalam perusahaan itu. Berikutnya adalah signaling theory atau teori sinyal. Sebagai penjalan perusahaan yang mengetahui semua kondisi perusahaan lebih dari investor, maka eh, direktur atau komisaris wajib memberikan informasi kepada investor dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Sinyal yang diberikan oleh pemilik, oleh penjalan perusahaan seperti direktur, itu akan menjadi sinyal bagi para investor. Sinyal ini dapat berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini oleh investor dapat digunakan, dihitung, dan diprediksi apakah perusahaan ini akan mengalami financial distress ataupun bukan. Ataupun jika terdapat sinyal yang baik, maka itu menjadi peluang bagus untuk investor berinvestasi pada perusahaan tersebut. Begitupun dengan kreditur akan menjadi sinyal positif untuk memberikan pinjamannya pada perusahaan tersebut. Berikutnya di sini ada variabel bebas. Yang pertama ada proporsi komisaris independen. Tugas komisaris independen ini merupakan eh, anggota yang bebas dari hubungan dari perusahaan terkait, yakni dari direkturnya, dari komisarisnya, dari komite auditnya. Hubungan selain itu, hubungannya juga tidak terikat dengan pemegang saham mayoritas. Peran dari komisaris independen juga ia menyamakan hak antara eh, pemegang saham minoritas supaya tidak terbebani oleh keputusan pemegang saham mayoritas. Untuk proporsi komisaris independen ini sendiri diukur melalui jumlah komisaris independen dibagi Dewan Komisaris dikali 100%. Menurut peraturan POJK, komisaris independen ini proporsinya minimal 30%. Berikutnya ukuran Dewan Direksi. Dewan Direksi ini tugasnya sebagai pemimpin jalannya perusahaan. Dewan Direksi ini contohnya memimpin rapat pada saat RUPS, eh, merencanakan dividen, dan juga tentunya dengan rekomendasi dari komisaris.
Dewan direksi ini ukurannya diukur melalui total dari dewan direksi. Menurut peraturan POJK, dewan direksi ini minimal dua, yakni sebagai ketua dan juga anggota. Ukuran berikutnya, ukuran komite audit. Komite audit ini merupakan anggota yang dipilih oleh Dewan Komisaris dan nantinya diketuai oleh komisaris independen. Oh, komite audit ini membantu tugas-tugas dari termasuk membantu tugas-tugas dari komisaris independen. Selain itu, komite audit ini eh, memberi saran mengenai proses auditing dan ukuran komite audit ini diukur melalui jumlah dari komite auditnya itu sendiri. Berikutnya variabel terikat, yaitu financial distress. Financial distress ini eh, mempunyai definisi yang berbeda-beda. Eh, ada yang definisikannya sebagai eh, perusahaan yang mengalami laba selama 2 tahun atau lebih, itu sudah dapat dikatakan financial distress. Untuk dalam penelitian ini, financial distress itu diukur melalui Altman score modifikasi. Untuk lebih jelasnya di slide selanjutnya. Di sini ada Altman Z-score modifikasi. Jadi singkat cerita Altman Z-score ini awalnya Altman ini meneliti 60 perusahaan, eh, di mana eh, Altman ini menyeleksi variabel-variabel mana yang berpengaruh terhadap financial distress ini. Kemudian modifikasi ini merupakan hasil dari eliminasi beberapa variabel, yakni penjualan per total aset. Hal ini dikarenakan karena total penjualan pada negara atau perusahaan yang matang itu biasanya lebih besar, sehingga untuk mengurangi bias, maka dikeluarkanlah variabel itu. Untuk Altman score modifikasi ini sangat cocok untuk eh, perusahaan yang mengalami financial perusahaan pada sektor non-manufaktur dan juga perusahaan pada negara berkembang. Di sini persamaannya Z sama dengan 6,56x1 plus 3,26x2 plus 6,72x3 plus 1,05x4. X1 ini working capital, modal kerja. Seperti yang kita ketahui, working capital ini merupakan current asset dibagi current asset dikurangi current liability. Kemudian dibagi total aset. X2 di sini laba ditahan per total aset. X3 ini laba sebelum pajak atau EBIT dibagi total aset. X4 nilai buku ekuitas per total liabilitas. Z ini merupakan Z score. Nah, kerangka penelitian di sini. Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap financial distress. Mengapa bisa berpengaruh? Karena proporsi komisaris independen ini semakin banyaknya proporsi komisaris independen, maka pengawasan yang diberikan, khususnya komisaris independen ini memberikan jauh dari eh, hubungan manapun, sehingga rekomendasi dan pengawasan terhadap perusahaan ini semakin eh, bertanggung jawab, sehingga
eh, rekomendasi dan pengawasannya ini dapat mencegah terjadinya financial distress. Kemudian, ukuran dewan direksi. Semakin banyaknya ukuran dewan direksi ini, eh, mungkin dapat eh, mendapatkan berbagai ide. Dari ide tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya financial distress pada perusahaan. Berikutnya, komite audit. Dengan banyaknya komite audit, diharapkan perusahaan dapat terhindar dari manipulasi keuangan, sehingga akibat dari misalnya pen- penaikan penjualan fiktif dapat segera ditangani. Kemudian di sini variabel kontrol berupa ukuran perusahaan. Alasannya yakni, sebagaimana yang kita ketahui, variabel kontrol ini mempunyai peran untuk mencegah terjadinya pengaruh dari eh, variabel yang diteliti. Karena ukuran perusahaan ini bisa saja mempengaruhi hasil penelitian dikarenakan masing-masing perusahaan mempunyai total aset yang berbeda sehingga eh, perusahaan itu lebih matang. Perusahaan yang lebih besar itu lebih matang, yakni mempunyai banyak bisnis yang sudah matang diversifikasinya sehingga dapat terhindar dari financial distress. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian di sini ada statistik deskriptif, yakni dapat berubah rata-rata, median, modus, standar deviasi. Berikutnya ada regresi logistik, yakni berupa uji kelayakan model, yang dimana nanti ditentukan melalui nilai alfanya. Kelayakan model ini mengukur sejauh mana model itu layak. Uji pseudo R-square. Di sini menjelaskan bagaimana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Kemudian ada uji ketepatan klasifikasi model. Di sini biasanya dalam bentuk persentase. Bagaimana model itu dibentuk dalam penelitian ini. Berikutnya ada uji multivariat melalui omnibus test. Di sini ditentukan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel secara signifikan, secara simultan. Berikutnya uji univariat melalui uji WAL, di mana uji univariat ini menguji bagaimana pengaruh parsial dari masing-masing variabel. Jadi itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.